Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 108, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kematian akan datang menghampiri orang-orang yang fasik dan juga lalai ketika ajal menjemput mereka yang tidak siap menghadapi hari kebangkitan. Meskipun mereka hebat dalam urusan dunia, mereka sangat kurang dalam hal agama. Saat kematian menjemput orang-orang yang lebih peduli pada dunia tetapi lalai dalam ibadah dan kewajiban kepada Allah, mereka akan merasakan penyesalan yang mendalam. Di saat seperti itu, mereka akan berkata, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke sana agar aku bisa beramal soleh atas apa yang dulu aku tinggalkan." Namun Allah menjawab dengan tegas, "Tidak, itu hanya kata-kata yang kau ucapkan sebagai bentuk penyesalan, tetapi tidak ada artinya sekarang." Mereka ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki kesalahan, namun kesempatan itu telah berlalu. Allah menjelaskan bahwa setelah kematian, di hadapan mereka ada dinding yang tidak bisa mereka lewati, yaitu barzah, sebuah alam peralihan antara dunia dan akhirat. Di sana mereka tidak dapat kembali ke dunia, juga belum dapat memasuki akhirat. Mereka akan berdiam di alam barzah, sebuah fase baru yang mereka masuki setelah melewati kehidupan di dunia. Mereka telah melewati fase kehidupan sebagai janin, kehidupan dunia, dan kini masuk ke alam barzah. Di depan mereka ada hari besar yang telah Allah janjikan, yaitu hari kiamat. Pada hari itu, setiap manusia akan berdiri berhadapan dengan Tuhan mereka, dan semua perbuatan serta perkataan mereka akan dihisap, dipertanggungjawabkan satu persatu. Tidak ada yang bisa disembunyikan, dan setiap tindakan akan diperlihatkan dan juga dinilai. Ketika sangkakala besar telah ditiup oleh malaikat Israfil, maka putuslah semua hubungan kekerabatan. Tidak ada lagi ikatan rahim. Pada saat itu, ayah tidak akan memperhatikan anaknya, suami tidak akan memperdulikan istrinya, dan saudara kandung tidak akan saling bertegur sapa. Meskipun mereka saling melihat satu sama lain, seperti yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Ma'arij, mereka hanya bisa menatap, tetapi tidak akan ada yang bertanya atau peduli satu sama lain. Ayah melihat anaknya, suami melihat istrinya, saudara melihat saudaranya, tetapi semua dalam ketakutan dan juga kebingungan yang mendalam. Firman Allah Ta'ala mengisyaratkan bahwa meskipun mereka saling berhadapan, tidak ada yang bertanya mengenai keadaan satu sama lain. Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka siapa yang pada hari itu dibangkitkan dan berjumpa dengan Tuhannya dengan membawa amalan-amalan solehnya, Allah akan mendatangkan saksi-saksi, dan setiap orang akan memiliki satu pengiring serta satu saksi. Wajah-wajah mereka akan berbicara tentang apa yang telah mereka perbuat di dunia. Allah Ta'ala berfirman bahwa pada hari itu mulut-mulut mereka akan dikunci, dan yang akan berbicara adalah tangan, kaki, bahkan anggota tubuh lainnya. Semua akan menjadi saksi atas apa yang telah dilakukan. Imam Syafi'i rahimakumullah menambahkan bahwa bahkan kemaluan akan bersaksi apakah pernah digunakan untuk sesuatu yang haram. Barang siapa yang berhadapan dengan Allah dengan membawa amalan soleh yang memberatkan timbangan amalannya, seperti sholat yang khusyuk, sedekah yang banyak, suka memaafkan, berbakti kepada orang tua, menjaga amanah dengan baik, baik sebagai suami, istri, atau anak, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka akan selamat dari azab dan masuk ke dalam surga Allah dengan segala kenikmatannya. Sebaliknya, bagi orang yang berhadapan dengan Allah dengan amalan sholat yang sangat ringan, tidak berbobot, amalan sedekahnya pun sedikit sekali, dan baktinya kepada kedua orang tua hampir tidak ada. Ketika ia datang dengan tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, ternyata tanggung jawab itu minim sekali. Bahkan, istri dan anak-anaknya menuntut keadilan kepada Allah atas kepemimpinannya sebagai suami dan ayah yang kurang bertanggung jawab. Maka, bagaimana nasib orang seperti ini? Mereka itulah orang-orang yang rugi. Fa'ulaika alladzina khosiru, yang telah merugikan diri mereka sendiri. Mereka akan kekal di neraka jahanam. Kerugian mereka bukanlah kerugian bagi Allah, karena Allah tidak pernah dirugikan oleh perbuatan maksiat hambanya. Subhanallah, ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, "Seandainya kalian semua, wahai Bani Israel,
dan seluruh manusia serta jin di muka bumi ini mengingkari Allah, meninggalkan ketaatan dan takwa kepadanya, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Allah tetap Maha Kuasa dan tidak membutuhkan makhluknya untuk taat kepadanya. Hai Bani Israel, ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan makhluknya. Dia tetap Maha Terpuji meskipun makhluk tidak memujinya. Oleh karena itu, siapapun yang meninggalkan ibadah, mengabaikan ketaatan, atau terjerumus dalam larangannya, sesungguhnya mereka sedang merugikan diri mereka sendiri. Mereka akan dihukum dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kekal di sana untuk waktu yang sangat panjang. Pada hari kiamat, wajah yang dulu dimuliakan dan diagungkan di dunia akan dihina oleh Allah. Allah akan menyeret wajah-wajah mereka di atas aspal jahanam. Wajah-wajah itu akan berubah menjadi muram, rusak dan cacat. Allah kemudian akan berkata kepada hamba-hambanya yang baru saja dilemparkan ke dalam jahanam, "Bukanlah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Bukanlah kalian mendengar ayat-ayat itu di majelis-majelis taklim, di mimbar-mimbar, dan di corong-corong masjid? Bukankah kalian telah diingatkan tentang firmanku, tentang hadis Rasulku yang disampaikan oleh para ustadz dan mubalik? Namun kalian mendustakannya. Kalian meragukan kebenaran ayat-ayat itu." Allah kemudian mengingatkan, "Hai hamba-hambaku, aku tidak pernah berbuat zalim kepada kalian. Semua ini adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri." Ketika hamba-hamba yang dicemplungkan ke dalam jahanam itu mulai berbicara, mereka akan mengeluhkan keadaan mereka kepada Allah, dan mereka berkata, "Ya Allah, hawa nafsu kami telah mengalahkan kami. Syahwat kami telah membuat kami seperti ini. Kami telah kalah oleh keinginan-keinginan kami, seperti keinginan akan uang, kekuasaan dan wanita. Kami memasuki tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah dan mencari harta dengan cara yang tidak diridhoi olehnya. Kami telah dikalahkan oleh hawa nafsu kami sendiri. Kami mengakui bahwa kami adalah kaum yang menyimpang dan telah salah jalan." Mereka meminta, "Ya Allah, keluarkanlah kami dari sini. Kembalikanlah kami ke dunia. Nanti kami akan beramal dengan amalan-amalan yang dulu kami tinggalkan." Dan di dalam surat Fatir, Allah menceritakan situasi serupa di mana mereka di dalam neraka jahanam berteriak, "Rabbana akhrijna minha." Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Jika kami kembali ke dunia, pasti kami akan beramal dengan amalan yang lebih baik dari yang telah kami lakukan sebelumnya. Namun di dalam surat Al-Mu'minun, mereka tetap mengatakan, "Rabbana akhrijna minha." Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Jika kami kembali ke dunia, kami pasti akan menjadi orang yang soleh. Jika ternyata mereka kembali ke dunia dan tetap melakukan kemaksiatan, mereka sadar bahwa mereka benar-benar orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Allah menjawab dengan tegas, "Diamlah kalian di dalamnya, dan janganlah sekali-kali kalian berbicara." Allah memerintahkan mereka untuk tetap diam dan tidak berani berbicara kepadanya. Meskipun Dia adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, namun pada saat itu, kemarahannya yang Maha Pengampun dan Maha Pemaaf akan muncul, dan mereka harus tetap berlutut dalam keadaan penuh penyesalan. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang tidak memperdulikan perintah Allah selama hidup di dunia. Mereka hanya akan merasakan penyesalan yang tidak berguna di akhirat, dan air mata darah pun tidak akan bermanfaat. Oleh karena itu, bersabarlah dalam menjalankan hukum Allah, karena Allah telah menyiapkan segala sesuatu bagi orang-orang yang sabar dalam menapaki agamanya. Saudaraku dalam iman, dunia ini hanyalah permainan dan kesenangan sementara. Allah berfirman, "Aku sedang mengawasimu," karena Allah memperhatikan setiap gerak-gerik hambanya yang menjalankan agamanya. Oleh karena itu, sabarlah dan tunjukkan bahwa kalian adalah hamba-hamba yang terbaik, pengikut yang setia, dan hamba yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah nama-nama neraka. Neraka sendiri mempunyai tingkatan dan kategorinya masing-masing berdasarkan pada perbuatan dosa yang dilakukan. Al-Quran menyebutkan bahwa ada 8 nama-nama neraka beserta dengan tingkatannya, dan berikut ini nama-nama neraka, dosa-dosa, dan calon penghuninya. 1. Neraka Jahanam. Neraka Jahanam adalah salah satu nama neraka
yang sudah tidak asing lagi didengar. Neraka Jahanam menduduki tingkatan pertama atau tingkatan yang paling atas dari neraka. Neraka Jahanam akan digunakan oleh umat Nabi Muhammad SAW yang senang melakukan maksiat atau dosa besar, namun tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berada di dalam neraka ini akan disiksa sesuai dengan banyaknya dosa selama di dunia. Tak hanya itu, calon penghuni neraka Jahanam adalah orang-orang yang durhaka, munafik, kafir, dan selalu mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diriwayatkan dalam surat At-Taubah ayat 68. Allah mengancam orang-orang yang munafik, baik laki-laki dan juga perempuan, serta orang-orang kafir dengan neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, bagi mereka azab yang kekal. 2. Neraka Sakor. Neraka Sakor adalah neraka yang diciptakan khusus bagi orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, dan orang yang mendustakan hari pembalasan, orang-orang yang tidak menyantuni orang miskin padahal mampu. Neraka Sakor juga menjadi tempat kembali lagi bagi orang-orang yang tersesat dan berdosa. Hal ini disebutkan di dalam surat Al-Mudatsir ayat 42-43. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakor? Lalu mereka menjawabnya, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. 3. Neraka Hutoma. Neraka Hutoma adalah neraka yang diciptakan untuk orang-orang yang senang bergibah dan juga mengumpat. Selain itu, calon penghuni dari neraka ini juga orang-orang yang suka mengadu domba dan orang-orang yang terlena dengan kekayaan yang sedang mereka miliki. Orang-orang ini menganggap bahwa harta adalah segalanya, padahal harta ini tidak berguna di akhirat jika tidak digunakan untuk perbuatan baik. Dan hal ini disebutkan di dalam surat Al-Humazah ayat 1-9. Sungguh celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Dia atau manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali lagi tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutoma. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutoma itu? Yaitu api Allah yang dinyalakan dan membakar sampai ke hati. Sungguh api tersebut ditutup rapat atas diri mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. 4. Neraka Jahim. Neraka Jahim adalah neraka yang digunakan untuk menyiksa orang-orang musyrik atau yang menyekutukan Allah. Neraka Jahim memiliki api yang menyala-nyala dan juga melahap. Hal ini disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 91. Dan kemudian diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. 5. Neraka Lazo. Lazo diartikan sebagai menyala-nyala, dan ini artinya neraka Lazo adalah neraka dengan api menyala-nyala dan juga berkobar. Neraka Lazo, calon penghuninya adalah orang-orang yang mendustakan kebenaran, berpaling dari keimanan kepada Allah, dan juga mengikuti jejak syaitan. Orang-orang ini adalah golongan orang paling celaka yang ada pada penghujung hidupnya. Dan ini disebutkan di dalam surat Al-Lail ayat 12-16 yang berbunyi, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. 6. Neraka Hafiyah atau neraka Wail. Neraka Hafiyah atau Wail adalah neraka tingkatan ke-6. Neraka Hafiyah dikenal dengan tempat penderitaan terdalam. Calon penghuni dari neraka ini adalah orang-orang yang berbuat curang dalam mengukur dan menimbang urusan dunia, atau biasa dikenal dengan pedagang culas. Dagangan mereka kelak akan dibakar dan dimasukkan dalam perut sebagai azab atas perbuatan yang sudah mereka lakukan selama ini. Dan nama dari neraka Wail disebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 7. Neraka Syair. Neraka Syair adalah tingkatan neraka selanjutnya.
neraka Sa'ir menjadi seburuk-buruknya tempat untuk kembali. Calon penghuni neraka Sa'ir adalah orang-orang yang mengabaikan peringatan, membantah tentang Allah tanpa memiliki ilmu pengetahuan, dan mereka yang menjadi pengikut setan. Selain itu, neraka ini juga dihuni oleh orang-orang yang semasa hidupnya berbuat zolim, yakni dengan memakan harta anak yatim. Neraka Sa'ir juga menjadi tempat bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan menentang dakwah dari para nabi serta rasul. Hal ini disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 64-65. Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala atau neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. 8. Neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah adalah neraka yang ada di tingkat terakhir atau paling bawah. Neraka Hawiyah digambarkan sebagai jurang yang gelap dan juga dalam. Calon penghuni dari neraka Hawiyah adalah orang yang memiliki sifat munafik semasa hidupnya. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang menyebutkan bahwa orang munafik akan ditempatkan pada tingkatan terbawah. Hal ini disebutkan pada surat Al-Qari'ah ayat 8-11 yang berbunyi, "Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan atau kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas." Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala." Quran Surat Al-Insan ayat 4. Allah Ta'ala juga berfirman, "Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher, sambil mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api." Quran Surat Ghafir ayat 71-72. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam adalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api jahanam." Hadis riwayat Bukhari nomor 3265, Muslim nomor 2834. Orang-orang munafik berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih panasnya jikalau mereka mengetahui." Quran Surat At-Taubah ayat 81. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 10-11. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan air yang sangat dingin. Quran Surat An-Naba ayat 24-25. Ghosok ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai nanah, dan sebagian ulama yang lain menafsirkan bahwa ghosok adalah air yang busuk yang sangat dingin. Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang menggabungkan dua makna ini, maka gosok adalah air yang busuk yang luar biasa dingin tak tertahankan, yang berasal dari nanah dan keringat penghuni neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Neraka mengadu kepada Robnya. Ia berkata, 'Robku, sebagian dariku menghancurkan sebagian yang lainnya.'" Allah Ta'ala berfirman kepada neraka, "Jika demikian, maka engkau dapat bernafas 2 kali, satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Maka itulah panas yang paling panas dan dingin yang paling dingin." Hadis riwayat Bukhari nomor 3260, Muslim nomor 617. Bahan bakar neraka adalah manusia yang durhaka serta batu-batu. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, lagi tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Kami pernah bersama Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba beliau mendengar seperti suara benda jatuh ke dasar. Nabi Muhammad SAW bertanya, 'Tahukah kalian suara apa itu?' Kami menjawab,
Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Dan beliau bersabda, ini adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru mencapai dasarnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2844. Minuman penduduk neraka adalah air yang mendidih dan juga nanah. Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah. Quran Surat An-Naba ayat 24-25. Allah Ta'ala juga berfirman, mereka atau penghuni neraka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong usus-usus mereka. Quran Surat Muhammad ayat 15. Di antara makanan penduduk neraka adalah buah zakum. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 43-46. Rasulullah Muhammad SAW bersabda mengenai ngerinya buah zakum, kalaulah saja setetes dari buah zakum menetes di dunia, niscaya akan menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan penduduk dunia. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2585 yang berkata Hasan Sahih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Allah berjanji kepada peminum khamr bahwa mereka akan diberi minuman berupa tinatul khabal. Para sahabat bertanya, apakah tinatul khabal itu? Nabi Muhammad menjawab, yaitu keringatnya penghuni neraka atau ekstrak dari para penghuni neraka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3680, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Demikian sedikit pembahasan mengenai neraka. Semoga kita senantiasa ingat akan akhirat dan ingat akan ngerinya neraka, sehingga senantiasa bersemangat dalam kebaikan dan istiqomah dalam ketaatan. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari neraka dan mengumpulkan kita semua di jannahnya. Amin amin ya robbal alamin. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf takliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.